Saudara, kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil semakin berdampak pada perekonomian masyarakat. Pemerintah diminta untuk mendengar masukan berbagai pihak dan menjelaskannya kepada masyarakat yang semakin terbebani akibat kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green memicu gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah. Masa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM serta menuntut perbaikan ekonomi. Mereka juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan menilai sejumlah kebijakan pemerintah justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada 10 Juni lalu mengejutkan masyarakat. Antrian panjang terjadi di hampir seluruh SPBU. Warga ramai-ramai beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Banyaknya masyarakat yang beralih ke Pertalite membuat sejumlah SPBU di Jakarta kehabisan stok BBM. Oh, tapi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Oke, aktivitasnya ada nggak, Bang? Kenapa? Aktivitas di SPBU-nya ada nggak? Nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. BBM-nya kosong atau gimana, Bang? Kurang tahu, kalau tulisannya dalam perjalanan. Ada tulisannya? Ada dalam perjalanan. Direktur Utama PT Pertamina menegaskan keputusan menaikkan harga harus dilakukan karena mengacu pada mekanisme pasar. Menurutnya, perubahan harga saat ini masih mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menilai kenaikan harga Pertamax akan memberikan tekanan terhadap inflasi. Untuk itu berbagai opsi stimulus dan insentif saat ini sedang dibahas untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor ini. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Lah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus. Itu aja. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengakui kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite. Namun, pemerintah belum menghitung besaran perpindahan konsumsi BBM tersebut, maupun dampaknya terhadap beban subsidi energi dalam APBN. Di sisi lain, Purbaya menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. 10% ini, Pak. Harusnya nggak ini karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pertalite subsidi tidak diboleh, Pak. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya ke Pak Bahlil, misalnya ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak? Saya tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. Ada stimulus lagi yang Pengamat ekonomi menilai, meski Pertamax tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, namun kenaikan harga BBM non-subsidi juga akan membebani atau menekan perekonomian masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kelompok ini. Tapi perlu diingat, ya, daya beli akan turun, padahal daya beli kelas menengah itu kontribusinya kan 60% ya terhadap konsumsi rumah tangga yang notabene hampir 50% kan terhadap PDB nasional. Gitu ya. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM, ya terutama non subsidi termasuk, yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan, ya, tapi ongkos distribusi dan tarif jasa, mau tidak mau meskipun ini non subsidi karena sangat sensitif gitu ya. Nah, maka pemerintah perlu memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan juga logistik agar tidak seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen ya, ke rumah tangga menengah ini. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema bantuan sebelum kembali berkoordinasi dengan Pertamina. Sedangkan formula subsidi difokuskan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.
Upaya pemerintah, DPR, serta Bank Indonesia untuk meredakan gejolak di Bursa Efek Indonesia dan nilai tukar rupiah mulai membuahkan hasil. Hingga penutupan Jumat kemarin, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat sekitar 7% ke angka 6.000. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat, meninggalkan level 18.000 ke angka 17.900. Hal ini tentu patut disyukuri, setidaknya memberi kelegaan karena sejak akhir Mei IHSG anjlok tajam. Sementara nilai rupiah melemah hari demi hari tanpa daya. Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab fiskal dan Bank Indonesia sebagai pengendali moneter sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, menjaga nilai tukar rupiah dan angka pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerintah, Bank Indonesia maupun DPR mau mendengar masukan dari banyak pihak. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga ini memang diperlukan di saat negara kita menghadapi situasi tidak mudah akibat kondisi geopolitik yang tak menentu. Perang Amerika Serikat plus Israel melawan Iran mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia hingga $100 per barel. Jelas menguras anggaran kita. Asumsi dalam APBN harga minyak $70, apalagi nilai rupiah terus melemah. APBN bisa jebol terkuras. Karena itu, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax adalah salah satu cara menstabilkan fiskal agar cadangan devisa tidak terus tergerus. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga atau BI rate ke angka 5,5%. Kepercayaan pasar pun mulai muncul. Dampaknya dana asing mulai masuk dan rupiah mulai menguat. Kenaikan ini, saudara, ditentang kelompok masyarakat kelas menengah yang menganggap kebijakan diberlakukan tanpa penjelasan. Apalagi para pembantu presiden selalu bilang ekonomi baik-baik saja, fiskal terjaga. Nyatanya BBM non-subsidi dinaikkan drastis. Mahasiswa pun sejak Jumat kemarin menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah. Mereka menganggap kenaikan BBM non-subsidi masih bisa dihindari dengan penghentian program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah mendengar tuntutan ini dan mengevaluasi kemungkinan pengurangan anggaran MBG dan memperbaiki tata kelola makan bergizi gratis. Setelah mendengarkan, pemerintah pun harus menjelaskannya dengan baik. Sampaikan penjelasan penuh empati kepada masyarakat yang semakin terbebani akibat kenaikan BBM. Bantuan sosial atau insentif ekonomi sebagai bantalan bagi masyarakat terdampak kenaikan Pertamax sebaiknya segera diberikan supaya jumlah masyarakat miskin jangan terus bertambah. Pemerintah juga harus menjalani dialog dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat kritis serta jangan ada upaya pembungkaman terhadap aksi atau suara yang menentang kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo pernah bilang, hentikan laporan asal Bapak senang. Saatnya orang-orang lingkaran dalam istana turun menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dan laporkan fakta apa adanya. Saatnya pemerintah bersikap rendah hati, mau mendengar dan berhenti memberi janji-janji setinggi langit kepada masyarakat. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.